Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton. Sekarang saya duduk di kelas 12 MIPA 1. Nomor absen saya di kelas yaitu 03 atau biasa disebut sebagai nomor absen ganjil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum ke materi pokok, saya akan sedikit menjelaskan apa itu arti dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah, ukuran, atau volume sel suatu makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Tumbuhan diawali dari biji. Nah, di dalam biji terdapat beberapa proses. Salah satunya perkecambahan. Nah, apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu dormansi? Dormansi adalah masa inaktif biji. Nah, di dalam perkecambahan ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe, yaitu kita lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Nah, di sini perbedaan epigeal dan hipogeal. Nah, epigeal dan hipogeal adalah dari tipe perkecambahan. Kita epigeal terlebih dahulu. Nah, perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana kotiledonnya berada di luar tanah. Nah, ini adalah kotiledon atau biji yang ikut terangkat. Nah, untuk hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledonnya berada di dalam tanah. Jadi perbedaannya sangat jelas bahwa epigeal kotiledonnya berada di atas tanah dan hipogeal berada di dalam tanah. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor luar. Contohnya yaitu seperti makanan, air, suhu, cahaya, tanah, dan kelembaban. Dan faktor yang kedua yaitu faktor dalam. Faktor dalamnya yaitu hormon dan gen. Hormon berfungsi sebagai pengatur dalam tubuh, sedangkan gen adalah pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan di mana akar batangnya menjadi melebar. Sedangkan pertumbuhan primer adalah pertumbuhan di mana akar batang menjadi panjang. Di sini saya akan menitik beratkan pada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem apikal. Apa itu jaringan meristem apikal? Jaringan meristem apikal adalah jaringan yang selalu membelah. Letaknya terdapat di ujung akar. Di ujung akar tersebut terdapat beberapa bagian. Di bagian yang paling bawah kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua gambar atau satu gambar. Nah, di sini yaitu ini adalah bagian akar paling ujung atau bisa disebut jaringan meristem apikal. Nah, di bagian paling bawah yaitu ada tudung akar. Nah, tudung akar beranjak lebih atas sedikit yaitu ada zona pembelahan. Nah, di sini bisa terjadi beberapa pembelahan atau akar-akar baru. Dimulai dari 2 atau 4, 8 dan seterusnya. Nah, beranjak lagi ke lebih atas sedikit yaitu adalah ada daerah pemanjangan. Beranjak lagi ke bagian atas lebih sedikit yaitu ada zona pematangan, dan sedikit ke atas lagi yaitu ada zona diferensiasi. Nah, di zona diferensiasi sudah sangat jelas bentuk akar tersebut. Ada epidermis dan endodermis dan jaringan lainnya. Jadi di zona diferensiasi sudah sangat jelas. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.